A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pak Guru hari ini akan menjelaskan tentang tema 2, tema 1, pembelajaran 1, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak mampu membuat, memahami, dan bisa menjelaskan cara kerja organ pernapasan hewan. Baik, sekarang anak-anak sudah lihat ya, ada gambar di samping. Kira-kira apa saja gambar yang di samping anak-anak? Sekarang memiliki pertanyaan. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping? Baik, gambar di samping diantaranya ada manusia, kambing, ayam, dan itik. Selanjutnya, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu anak-anak? Ya, betul. Perbedaan makhluk hidup pada gambar diantaranya perbedaan anggota tubuh, cara berjalan, jenis makanan, tempat tinggal, dan cara berkembang biak. Selanjutnya, apa pula persamaannya anak-anak? Ya, beberapa persamaan makhluk hidup pada gambar diantaranya adalah membutuhkan makanan, bernapas, tempat tinggal, dan sebagainya. Baik. Lalu, apakah makhluk hidup itu membutuhkan oksigen anak-anak? Ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen pada makhluk hidup anak-anak? Ya, proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu tentunya berbeda-beda anak-anak. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen itu terjaga? Oke, ketersediaan oksigen dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan dengan menanam tanaman hijau. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen itu anak-anak? Ya, ada banyak tentunya tanggung jawab yang kita hadapi di masyarakat. Salah satunya menjaga lingkungan demi tetap tersediaannya oksigen anak-anak. Pak Guru mempunyai sebuah cerita anak-anak dengan berjudul Dayu dan Ikan Hias. Yuk kita baca bersama-sama ceritanya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Sekarang Pak Guru mempunyai bagan pertanyaan dengan berjudul cerita tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Pak Guru akan bertanya, menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Ya, betul. Mulut ikan selalu membuka dan menutup karena ikan sedang bernafas.
Dengan memasukkan air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Nah, di sini Pak Guru mempunyai bagan sistem pernapasan ikan, pernapasan pada hewan. Setiap manusia, hewan juga bernapas anak-anak untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing bisa mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Baik, selanjutnya di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit seperti gambar di bawah ini ya anak-anak. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain anak-anak. Nah, alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari sel tubuh untuk dibuang. Selanjutnya, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut sperakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen dari sel yang mengalir ke trakea, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, seperti gambar yang di bawah ini anak-anak, ada dua. Nah, ya, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Mengambil oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan oksigen. Pernapasan ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Ya, biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rongga yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah.
Insan juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insan bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup, insan menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan. Tutup insan terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insan. Saat itulah oksigen dari dalam air teresap dan karbon dioksida dikeluarkan.